Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran kimia tentang reaksi senyawa karbon. Yang sebelumnya kita udah belajar tentang tata nama senyawa karbon mulai dari alkohol sampai alkil halida. Ya. Nah, sekarang kita bahas adalah reaksi senyawa karbon. Yang pertama adalah reaksi bagaimana reaksi alkanol atau alkohol versus alkoksi alkana atau eter. Kenapa? Karena mereka memiliki rumus bangun yang memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Berarti C-nya sama banyak, H-nya sama banyak, O-nya pun sama banyak. Jadi bagaimana cara membedakan antara reaksi alkohol dan eter? Yang pertama yaitu alkohol ditambah logam alkali menghasilkan alkali alkoksida ditambah H2. Secara umum rumusnya alkohol ROH ditambah logam dimisalkan M menghasilkan ROM tambah H2. Sebagai contoh kita ambil adalah kita yang paling simpel saja etanol. Etanol rumusnya adalah C2H5OH ditambah logam alkali yang kita ambil contohnya adalah logam Na menghasilkan C2H5ONa ditambah H2 ya. Jadi R ini adalah si C2H5 nya, R CO2, M ini adalah Na-nya. Jadi ini namanya adalah etanol, ini namanya adalah natrium etanolat. Ya, ini adalah gas H2. Nah, untuk reaksi eter kita gambarkan di sini ya. Eter berarti R rumusnya adalah rumus umumnya R aksen ya, ROR aksen, R-nya ditambah Na, dia tidak bereaksi ya, dia tidak bereaksi. Baik, reaksi yang kedua yaitu alkohol ditambah P. Nah, ini kita misalkan aja lah PX ya. PX. X itu bisa Cl, bisa Br, bisa I. Menghasilkan halo alkana ditambah H3PO3. Kalau kita gambarkan rumus umumnya ROH ditambah PX3 menghasilkan RX ditambah H3PO3. Sebagai contoh, kita ambil lagi etanol tadi. Berarti C2H5OH ditambah, kita ambil salah satunya adalah PCl3. Ya. PCl3 menghasilkan C2H5Cl. Ya. C2H5Cl ditambah H3PO3 ya. Sedangkan untuk eter rumusnya adalah RO R aksen ditambah PX3 itu dia tidak bereaksi ya untuk eter. Nah, dan untuk kenapa Cl-nya 3 sedangkan di sini cuma 1, cuma pakai penyetaraannya saja. 3 di sini juga 3, pakai penyetaraannya saja ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nanti langsung disetarakan berikutnya. Yang kedua adalah contoh dari alkohol tambah PX3, PX5 lagi ya. Kita misalnya X itu adalah golongan halogen, bisa Cl, Br, bisa I. Halo alkana asam halida tambah POX3. Kalau kita gambarkan seperti ini, alkohol lambangnya ROH ditambah PX5 menghasilkan adalah RX tambah HX tambah POX3 ya. Kita contohkan lagi etanol ya. Etanol tadi adalah C2H5OH ditambah kita misalkan PCl5 menghasilkan adalah C2H5Cl ditambah HCl ditambah POCl3. Nah, inilah hasil dari reaksi dengan PX5. Sedangkan untuk senyawa eter, kita ingat
Ether R aksen. R kiri boleh R kanan. Ingat lagi tata nama ya. Ditambah PX3 ya, ditambah PX3 menghasilkan PX5 menghasilkan RX ditambah R aksen X ditambah POX3. Nah, kita contohkan di metil ether. Kita misalkan di metil ether CH3O CH3 ditambah PX5 menghasilkan adalah CH3X ditambah bawah ya CH3. Sini CH3X yang ini juga CH3 menjadi CH3X ya. CH3X ditambah POX3. Oh ya lupa, enggak apa-apa. Kalau kita misalkan X-nya Cl berarti jadilah CH3Cl ditambah CH3Cl ditambah POCl3. Itulah cara membedakan antara alkohol dan ether dengan menggunakan PCl3 dan PCl5. Reaksi berikutnya yaitu membedakan alkohol dan ether adalah alkohol bereaksi dengan HF. Kita misalkan ini adalah HX ya. HX yaitu HFClBrI menghasilkan halo alkana ditambah H2O. Kita contohkan rumusnya ROH ditambah HX pasti menghasilkan adalah RX tambah H2O ya. Sebagai kita contoh alkohol tadi yaitu etanol C2H5OH ditambah HBr, jadikan Br menghasilkan adalah C2H5Br ditambah H2O. Nah, itu untuk reaksi alkohol dengan senyawa HX, asam halida ya. Kemudian kalau untuk ether berlaku hanya untuk HI saja ya. Dengan F tidak bisa, Cl tidak bisa, dengan Br juga tidak bisa. Reaksinya adalah R aksen. Nah, bedakan aja ya. Ditambah HI menghasilkan ROH ditambah R aksen I ya. R aksen I. Sebagai contoh, ether yang CH3O CH3 disamakan saja tambah HI pasti menghasilkan adalah CH3OH ditambah CH3I ya. Itu dia jawabannya, hanya untuk HI saja ya, dengan asam halida hanya HI saja. Sedangkan ada lagi asam halida berlebih ya. Untuk asam halida berlebih contohnya seperti ini, R aksen ditambah berlebih kita misalkan adalah 2HI menghasilkan adalah RX ditambah R aksen X ditambah H2O ya. Sebagai contoh yang di atas tadi adalah kita misalkan jika berbeda CH3O C2H5 ini adalah etil metil ether ditambah 2HI pasti menghasilkan adalah CH3I ditambah C2H5I ditambah H2O ya. Jadi seperti itu. Untuk dengan HI menghasilkan alkohol dan halo alkana, sedangkan jika HI-nya berlebih menghasilkan halo alkana atau alkil halida kedua-duanya, baik R di kiri maupun R yang di kanan. Oke, yaitu reaksi alkohol berikutnya adalah alkohol dengan katalis H2SO4 pekat yang dipanaskan pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius menghasilkan ether tambah H2O ya. Berarti kita misalkan rumus umumnya ROH. Nah, ini ditambahkan yang seperti di atas ya, H2SO4 dan H3+, berarti hasilnya adalah ROR ditambah H2O. Kok R-nya 2? Berarti di sini adalah R-nya selalu dikali 2 ya. Sebagai contoh, misalkan etanol saja, berarti C2H5OH menghasilkan tanda panah di atas tanda panah ini dan suhu segini ya.
berarti adalah C2H5O, C2H5 ditambah H2O. Berarti yang dihasilkan adalah dietil ether. Ya, dua senyawa etanol menghasilkan dietil ether. Kalau untuk alkohol, masih alkohol dengan suhunya yang berbeda, yaitu suhunya saja yang berbeda sekarang. Menghasilkan suhunya 170 sampai 180, menghasilkan adalah seperti ini. Nah, ditambah H2O, ya. Kita misalkan itu etanol lagi. Etanol lagi berarti C2 kita pisahkan, CH3, CH2OH. Jika menghasilkan ini OH-nya hilang, ikatan panah menjadi CH2 ditambah H2O, ya. Ditambah jadi adalah H2O. Ini namanya adalah etanol. Ini menghasilkan namanya adalah etena. Ya, ingat suhunya berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, untuk ether, ya, untuk senyawa ether, ya, dia tidak bereaksi dengan H2SO4 pekat yang dipanaskan pada suhu 140 maupun sampai 180. Dia tidak bereaksi. Ini merupakan reaksinya membedakan antara ether dan alkohol. Terakhir pada alkohol adalah ini dia. Alkohol itu ada 3, alkohol primer, sekunder, dan tersier, ya. Yang pertama alkohol primer. Alkohol primer yang OH-nya terletaknya pada atom C primer. ROH ditambah CuO menghasilkan adalah RCHO, ya. Ditambah Cu ditambah H2O. Sebagai contoh, etanol tadi adalah CH3 CH2OH, ya, ditambah CuO. Jadinya adalah CH3 CHO ditambah Cu ditambah H2O, ya. Ini hasilnya adalah, ini namanya adalah etanol, ini hasilnya adalah etanal, ya. Kemudian untuk alkohol ini CuO merupakan oksidator lemah, maka menghasilkan hanya alkanal. Sedangkan alkohol primer jika dioksidasikan, reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Jika direaksikan dengan alkohol primer, jika direaksikan dengan Cr ya, dengan Cr O7- atau MnO4- dalam suasana asam itu merupakan juga dari reaksi oksidasi, ya, akan menghasilkan RCOOH, ya, ditambah H2O, ya, ditambah H2O. Kita contohkan yang tadi adalah etanol, berarti tadi CH3 CH2OH direaksikan dengan Cr biasanya, MnO4 biasanya di atas tanda panah dan dalam suasana asam. Menghasilkan adalah, jadinya adalah CH3 COOH, ya, ditambah H2O. Nanti Cr, Me-nya tergantung nanti mana yang digunakan. Ya, salah satu saja. Ini oksidator kuat. Ini namanya adalah etanol, sedangkan ini namanya adalah asam etanoat atau asam asetat. Alkohol primer. Bagaimana dengan alkohol sekunder? Nah, alkohol sekunder hanya dapat dioksidasi oleh oksidator kuat saja, berarti tidak dapat dioksidasi oleh CuO, ya, tidak dapat dioksidasi oleh CuO. Kita berarti alkohol sekunder lebih kurang seperti ini, ya. RC aksen. Nah, ini disebut dengan alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder, ya, jika dioksidasi dalam suasana H+ dengan MnCO4 atau CrO2 7- menghasilkan, ini dia, RCR aksen, ini dia, menghasilkan H2O, ya, menghasilkan adalah keton, menghasilkan senyawa keton.
untuk alkohol sekunder yang dioksidasi dengan oksidator kuat. Tidak bisa dengan CuO dia tidak bereaksi. Nah, kita contohkan. Sebelah sini contohnya ya. Kita misalkan adalah CH3, CH, CH3, nah OH. Ya, ini namanya adalah 2 propanol. Ya, jika dioksidasi, ya alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan CH3, C menghasilkan CH3, CO, CH3 ditambah H2O ya, ditambah H2O. Ini 2 propanol menghasilkan 2 propanon ya, menghasilkan 2 propanon. Sedangkan untuk ether dia baik tidak bereaksi dengan CuO oksidator lemah maupun oksidator kuat. Nah, untuk yang ketiga, untuk alkohol tersier dia tidak bisa dioksidasi oleh CuO maupun Cr2O7MnO4 untuk alkohol tersier. Yang kedua yaitu reaksi alkanal atau aldehyde versus alkanon atau keton karena memiliki gugus rumus umum yang sama yaitu CnH2nO ya. Yang pertama adalah reaksi adisi atau H2. Ini disebut juga biasa disebut dengan reaksi reduksi. Nah, ya, reduksi. Aldehyde direduksi dengan H2 menghasilkan alkohol primer. Sedangkan alkohol primer jika dioksidasi menghasilkan aldehyde atau alkanal. Nah, kita contohkan. Ini sudah ada rumus secara umumnya. Kita misalkan adalah etanal. Berarti CH3 CHO. Ini etanal ya. Ditambah H2 menghasilkan alkohol primer adalah CH3 CH2OH. Ini namanya adalah etanal. Ini namanya adalah etanol ya untuk senyawa aldehyde. Untuk senyawa keton jika direduksi dengan H2 menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol sekunder jika dioksidasi menghasilkan senyawa keton. Kebalikan, tinggal dibalik saja. Yaitu keton rumus umumnya ini yaitu kita contohkan CH3CO CH3 ditambah H2 menghasilkan CH3COH. Di sini hanya ditambah strip CH3. Ini namanya adalah 2 propanon. Sedangkan ini namanya adalah 2 propanon. Ya, itu reaksi reduksi atau adisi dengan H2. Yang kedua yaitu reaksi dengan oksidator atau oksidasi, yaitu di sini reaksi Tollens. Reaksi Tollens itu adalah Ag2O, sedangkan reaksi Perling adalah CuO ya. Nah, rumus-rumusnya berarti aldehyde RCHO ditambah Ag2O menghasilkan RCOOH ditambah Ag ditambah NH3. Nah, kita contohkan. Yang sederhananya etanal CH3 CHO ditambah Ag2O menghasilkan CH3 COOH ditambah Ag ditambah NH3 ya. Sedangkan kalau untuk ether dia tidak bereaksi dengan si Tollens. Nah, ini Ag ini menghasilkan Ag yang ini menghasilkan warna namanya cermin perak ya. Warnanya adalah cermin perak, terbentuk endapan cermin perak. Oke. Yang kedua yaitu dengan Tollens, alkanal dengan Tollens. Berarti saya ada RCHO ditambah CuO menghasilkan RCOOH ditambah Cu2O ya. Kita misalkan reaksinya. Yang di atas juga etanal CH3CHO ditambah CuO menghasilkan
CH3COOH ditambah Cu2O. Cu2O inilah yang berwarna endapan merah bata. Merah bata ya, yang menghasilkan merah bata. Jadi kalau aldehid dengan tolens menghasilkan cermin perak, sedangkan aldehid dengan dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Sedangkan untuk keton ya. Untuk keton ya, di sini keton. Untuk keton ya, dia tidak bereaksi dengan Fehling maupun tolens. Inilah cara membedakan antara Fehling dan tolens. Senyawa yang perbandingan terakhir reaksinya adalah asam alkanoat atau asam karboksilat dengan versus alkil alkanoat atau ester. Nah, yang pertama adalah reaksi dengan basa kuat ya. Kalau asam alkanoat reaksi dengan asam basa kuat disebut dengan reaksi netralisasi, yaitu asam alkanoat ditambah basa kuat. Rumus asam alkanoat adalah RCOOH ditambah basa kuat. Misalkan adalah NaOH. NaOH pasti hasilnya adalah RCOONA ditambah H2O. Nah, sebagai contoh ya, kita misalkan adalah asam asetat, berarti CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Ini namanya adalah asam etanoat. Nah, asam etanoat atau asam asetat ini namanya adalah garam natrium etanoat atau natrium asetat. Ingat kembali lagi tata nama ya. Untuk reaksi ester dengan basa kuat disebut dengan reaksi saponikasi atau penyabunan. Yaitu ester rumusnya adalah RCOOR reaction ya, ditambah NaOH menghasilkan, nah, garam ester juga hasilnya sama, RCOONA ditambah ROH. Nah, sebagai contoh, sebagai reaksinya adalah misalnya CH3COO-CH3 ya, tambah NaOH, pasti menghasilkannya adalah CH3COONA. Yang ini yang bergabung dengan Na, sedangkan CH3 ini bergabung dengan OH ditambah CH3OH ya. Kalau digabungkan, kalau di sini O sini, OH di sini akan bergabung dengan CH3. Nah, inilah, maka dia sini gini. Sedangkan Na akan bergabung dengan sini, makanya CH3CONA tambah COH3COOH. Itu reaksi dengan basa kuat antara asam alkanoat dan alkil alkanoat. Yang kedua itu reaksi esterifikasi untuk asam alkanoat atau karboksilat dan reaksi hidrolisis untuk ester. Ya, kalau reaksi asam alkanoat rumusnya tadi RCOOH ditambah alkohol. Alkohol rumusnya adalah ROH ya, menghasilkan kita bedakan antara L alkohol ya, RCOO R aksen ditambah H2O ya. Maka di sini ini H di sini akan mengikat OH yang di sini ya. Nah, ini akan menjadi H2O. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita berikan berarti CH3COOH ditambah yang berbeda C2H5OH menghasilkan berarti adalah CH3COO C2H5 ditambah H2O ya. Jadi kita lihat bahwa di sini pada alkohol akan lepas H-nya, sedangkan pada asam karboksilat akan lepas adalah OH-nya. Ini jadi H2O ya. Itu dia. Untuk reaksi esterifikasi antara asam karboksilat dengan alkohol.
Sedangkan untuk reaksi hidrolisis, ya, untuk eter RCOO reaksen ditambah dengan air H2O menghasilkan adalah RCOOH ditambah R aksen OH, ya, R aksen OH. Kita lihat contohnya adalah CH3CO C2H5 ditambah H2O. Pasti menghasilkan adalah CH3COOH ditambah C2H5OH. Berarti C2H5 ini akan menjadi C2H5OH. Sedangkan CH3 ini CH3CO akan menjadi CH3COOH. Jadi kebalikan reaksi esterifikasi, kebalikan dari reaksi hidrolisis daripada ester. Nah, itulah tadi reaksi dari senyawa alkohol sampai senyawa ester. Nah, sekarang diberikan contoh soal. Propanal, berarti aldehid, dan dimetil keton. Aldehid dan keton merupakan rumus gugusnya sama, mempunyai rumus molekul yang sama. C3H6O, memenuhi syarat adalah CnH2nO. Itu rumus dari aldehid dan keton. Ya, bagaimanakah cara membedakannya? Ya, bagaimanakah cara membedakannya? Ingat, caranya adalah yang pertama, nah propanal. Propanal rumusnya ingat lagi. C2H5CHO ditambah. Caranya tadi adalah dengan Fehling dan Tholen. Cara membedakan antara dan keton. Yang pertama dengan Fehling. Fehling itu adalah CuO. Pasti menghasilkan adalah tadi adalah C2H5COOH ditambah Cu2O. Itu yang pertama, terbentuk endapan merah bata di Cu2O untuk propanal, ya. Propanal. Yang kedua, untuk ini untuk propanal, ya. Yang kedua dengan propanal direaksikan dengan CHO ditambah tolens Ag2O menghasilkan hasilnya tetap sama, ya. Asam propanoat ditambah endapan Ag, ya, ditambah Ag. Ini juga untuk propanal. Yang ketiga adalah reaksi reduksi. Nah, sedangkan untuk yang ketiga adalah propanal C2H5CHO direaksikan dengan H2 menghasilkan senyawa C2H5CH2OH ditambah CH2OH. Propanal menghasilkan propanol untuk juga propanal. Sedangkan untuk si dimetil keton ditambah CuO atau Ag2O dia tidak bereaksi. Sedangkan untuk yang dimetil keton dengan dimetil keton ini dia CH3COCH3, ingat lagi tata nama, ditambah H2O H2 ya menghasilkan adalah CH3CH3OH. Dia menghasilkan adalah 2 propanol. Jadi bedakan adalah kalau alkanal dengan Fehling dan Tolens serta reaksi H2. Sedangkan di keton semuanya bereaksi untuk alkanal. Untuk keton dengan Fehling dan Tolens dia tidak bereaksi. Sedangkan dengan H2 dia menghasilkan alkohol sekunder, ya, alkohol sekunder. Sedangkan ini alkohol primer, ya, alkohol primer, ini alkohol sekunder. Soal kedua, senyawa yang mempunyai rumus molekul CN C5H12O. Jadi memenuhi syarat rumus CnH2n tambah 2O. Jadi antara alkohol dan etar. Jadi kita lihat, ingat karena rumus CN memenuhi syarat CnH2n tambah 2O,
Berarti rumusnya kemungkinan antara alkohol dan eter. Lanjut. Dapat bereaksi dengan logam Na. Nah, yang dapat bereaksi dengan logam Na adalah alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan Na, sedangkan eter tidak. Berarti kemungkinan senyawa C5H12O itu adalah senyawa alkohol. Lanjutkan. Jika dioksidasi menghasilkan pentanon, tentukan rumusnya. Nah, menghasilkan pentanon. Pentanon dioksidasi itu adalah yang menghasilkan alkohol, kan alkohol, berarti alkohol ditambah Na menghasilkan Na alkoholat ditambah H2. Sedangkan eter tidak, berarti ini tidak ya. Sedangkan katanya jika dioksidasi menghasilkan pentanon, berarti pentanon ini kita bikin reduksi. Kita balikkan, jika 2 pentanon berarti CH3 CO CH2 CH3. Kita balikkan. Direduksi. Kalau reduksi dengan H2 hasilnya adalah CH3 CH OH. Ingat lagi reaksi reduksinya CH2 CH2 CH3. Nah, jadi rumus ini adalah ini dia. Ini adalah 2 pentanol. Dengan rumusnya ini dia. 2 pentanol. Jadi senyawa C5H12O adalah 2 pentanol. Kita lihat apakah C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah hanya 12? 3, 3, 6. Tambah 10, 11, 12. O-nya 1. Cocok. Berarti jawabannya adalah 2 pentanol. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.